Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang adab bersih dan adab menguap. Bagaimana kalau kita menguap, bagaimana kalau kita tidak bersih. Seperti sudah saya sampaikan, tinggal beberapa adab di dalam kitab Sahih Adab Islamiyah. Setelah itu khatam. Di antaranya yang belum kita bahas ada menikah. Ini saya lihat ada yang sewenang dengan adab ini, ada yang sewenang dengan materi ini. Oh, kenapa senangnya, kenapa? Ya. Kalau mungkin yang belum menikah mungkin bagus, yang mungkin mau nikah lagi monggo. Baik, ada menikah. Yang pertama, orang itu kalau mau nikah ataupun mungkin mau mantu atau mungkin mau mantu, kayak mantu, itu yang perlu dilakukan pertama kali adalah ayastaghfirullah ta'ala. Istakhara yastaghfir istikharatan. Ayastaghfirullah ta'ala itu ya kita melakukan istikharah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipilihkan yang tepat, untuk dimantapkan yang tepat. Kita paham Bapak Ibu, yang tahu kebutuhan kita itu Allah. Keinginan sama kebutuhan itu beda. Kita ini mungkin keinginan kita itu model pasangan yang kita inginkan itu semacam-macam, muluk-muluk. Ya memang secara manusiawi kalau kita lihat Rasulullah mengatakan tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Ada li jamaliha, wali maliha, wali nasabiha, wali diniha. Itu kalau ada 4-4-nya luar biasa. Ya karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Tapi Rasulullah mengatakan fa'alaikum bidzati din taribat yadah. Ya tetapilah wanita-wanita yang punya konsekuensi di dalam menjalankan agama, maka engkau akan beruntung. Sama yang wanita pun ketika mencari suami juga 4 itu.
Kira-kira lah ada 4-4-nya jenengan pengen nambah lagi saja. Insya Allah. Jenengan mencari mantu itu pun juga 4 itu secara manusiawi. Tapi yang paling penting adalah yang nomor 4, fa'alaikum bila didik. Nah, namanya manusia itu punya keinginan, Pak. Namanya manusia itu punya kepinginan. Secara normal manusia ingin mantu saya begini. Maka yang terbaik kita itu minta kepada Allah untuk dipilihkan. Kita melakukan istikharah. Tentunya istikharah yang netral. Saya tekan istikharah yang netral. Jenengan punya anak perempuan. Kemudian yang lamar itu TNI juga di sini. Ada TNI, ada pengusaha, ada dokter, ada ustadz, ada guru. Jenengan kalau umpamanya anak jenengan dilamar 5 ponden itu kira-kira sih dipilih sing itulah manusiawi seperti itu. Tapi konteksnya entah itu ustadz, entah itu guru, entah itu pengusaha, entah itu TNI, dokter, itu semuanya kita tidak tahu mana mereka itu yang memang terbaik. Maka disitulah kita butuh untuk istikharah. Kalau jenengan amati doa istikharah itu menarik, Pak. Ini kan perintahnya Nabi begini kan, idza amma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini min ghairil fardhu. Apabila salah satu di antara kalian itu hamma itu punya keinginan, punya cita-cita bil amri terhadap sesuatu, dengan perkara sesuatu, dengan suatu perkara. Maka ada yang menyebutkan sholat istikharah itu tidak harus dari sekian pilihan. Tetapi sholat istikharah pun juga bisa dilakukan untuk iki maju atau mundur, tetap lanjut apa enggak. Itu adalah di antara pemahaman amma ahadukum bil amri. Ada juga posisinya kemudian dari sekian pilihan-pilihan yang ada di antara A, B, C dan E, itu kira-kira kita minta kepada Allah mana yang 5 itu yang dipilihkan oleh Allah salah satunya. Itu juga istikharah juga. Falyarka raka'ataini, maka hendaklah dia itu sholat 2 rakaat. Jadi sholat istikharah itu 2 rakaat min ghairil fardhu. Jadi sholat istikharah itu hukumnya bukan wajib. Yang wajib itu fardhu ain itu cuma 5. Yang 5 waktu itu. Sementara istikharah ini bagian daripada sholat-sholat yang masnunah, yang nafilah, yang tambahan sunnah. Tapi penting untuk kita lakukan. Tidak hanya pada posisi kita mencari jodoh ataupun kita mencari mantu, tapi di dalam perkara-perkara yang lain itu juga penting kita melakukan istikharah. Saya ini sekarang masuk di perguruan tinggi yang mana? Perguruan tinggi A atau B? Jangan istikharah sampai mantap kira-kira. Tapi yang netral. Tapi memang untuk menetralkan keinginan itu mungkin yang susah. Karena kadang-kala di dalam diri kita sudah keinginan lebih kuat, condong kepada salah satunya. Antara dokter sama guru kan gitu ya. Kadang-kala secara manusiawi lebih memilih dokter. Istikharah bolak-balik sing ketemu nih ya dokter terus ya. Karena tidak netral itu tadi, tidak netral itu ya. Baik, jadi melakukan sholat istikharah. Lah setelah melakukan sholat istikharah, jangan amati doa di situ kan luar biasa kan. Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika. Wahai Allah, sesungguhnya saya itu memohon pilihan untuk dipilihkan. Saya memohon pilihan kepada jenengan. Bi'ilmika, dengan ilmunya jenengan. Kenapa dengan ilmunya Allah? Karena Allah itu yang paham betul nanti akan begini, nanti akan begitu, itu cuma Allah. Sementara kita tidak ngerti. Dalam pandangan kita keinginan wong iki ayu rek, wong iki apik, wis tak rabi wis. Secara lahiriah jenengan hanya melihat cantik, api, tapi jenengan tidak akan tahu
nggak ngerti, dong itu masih mari rabi setahun 2 tahun, nggak karu-karuan, geletek. Ada yang bilang sama saya, aku nyesel Pak nikah, wahyu anjane wongi, tapi mari ngono, wahyu tapi yang berget nih, ya. Loh, itu karena pasangan seperti itu. Maka istikharah itu penting. Maka di situ disebut dengan astakhiruka bi ilmika. Ya Allah, ini ada yang ngelamar anak saya 5 orang. Saya istikharah betul-betul jenengan, ya Allah mana yang terpilih. Dipilihkan sama Allah. Nah, itu istikharah. Jadi makanya untuk membuat suatu pilihan yang besar di dalam kehidupan kita, termasuk memilih pasangan, termasuk memilih mantu, itu ojo berusaha berusuk. Difikirkan diantaranya dengan meminta petunjuk kepada Allah. Wa astaqdiruka bi qudratika, dan saya itu minta ketentuanmu dengan kekuasaanmu. Jenengan itu pengen sampai ngotot, sampai ngipi. Wong iku mang balik jenengan ngipeni, tapi lek Gusti Allah ndak mau ngizinkan, nggak dapat ya nggak dapat. Nuwun sewu, saya tidak bermaksud untuk melegalkan pacaran, enggak. Saya tidak menghalalkan pacaran, enggak. Ono sing pacaran sampai ping 10 tahun bareng ya, ora dadi rabi ku yo akeh. Dong-donge baru takduk ketemu 1 kali ta'aruf umur-umur dadi. Itu yang menentukan siapa, ya Allah. Maka di situ wa astaqdiruka bi qudratika. Kayak saya dulu gitu, ketemu sepisan, wong iki. Tapi pada waktu itu menurut saya istri saya kan belum jilbaban juga, masih you can see. Tapi nggak tahu kenapa. Ya alhamdulillah dengan izin Allah. Itulah hati itu yang membolak-balik itu Gusti Allah. Aku condongin jangan niru, lalu aku tak boleh senggaan, enggak juga. Boleh sing you can see, repot juga sebenarnya. Saya tidak pacaran, tidak apa, ketemu ya dalam sisinya Rasulullah itu menikah gitu. Kalau jenengan lihat, kalau jenengan melihat di kitab tafsir Ayatul Ahkam punyanya Ali As-Sabuni, itu jenengan di situ lihat nikahnya Nabi itu bukan karena seks, bukan, tapi nikahnya Nabi itu di situ ada li taklimnya, untuk pengajarannya, untuk dakwahnya, untuk pendidikannya, untuk politiknya dan sebagainya. Itu Nabi Muhammad SAW menikah. Makanya ketika ada orang-orang liberal, ada orang orientalis mengatakan bahwa Gusti namanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dianggap sebagai orang yang hiperseks, itu saya paling tidak suka. Nabi itu tidak begitu. Ya, itu. Jadi Rasulullah SAW. Wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu. Ini kan ketawaduan kita. Ya, dan saya meminta dengan fadilah jenengan yang agung, maka sesungguhnya jenengan yang mampu, saya tidak mampu. Untuk meraih keinginan yang saya ingin tadi itu yang mampu jenengan, bukan saya. Jenengan pengen ini, tapi kalau namanya manusia itu khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan lemah. Jadi yang menentukan jenengan nanti jadi apa enggak, mampu apa enggak itu bukan jenengan, Allah. Karena di situ disebut fa innaka taqdiru wa la aqdiru. Jenengan itu yang mampu, yang menentukan, bukan saya. Saya tidak punya kemampuan. Itu ketawaduan kita di dalam tauhid itu. Kenapa? Kita ini sering kemelinti, kita ini sering sok-sokan, gajulne kemampuannya dewi. Dong-dongnya pas ketika kita ngejok nih kemampuan kita malah jeglek gak karu-karuan. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Termasuk memilih jodoh pun kita itu tidak punya kemampuan. Kita memilih mantu pun juga kita tidak punya kemampuan untuk itu. Kita serahkan kepada Allah, ikhtiar di situ. Wa ta'lamu wa la a'lamu. Jenengan yang Maha tahu, sementara saya tidak tahu. Yang tahu nanti dia jadi pasangan yang bagus atau tidak itu kita nggak ngerti, Pak. Wong biasanya le ta'aruf itu sedikit namanya api-api itu. Betul ya?
begitu lek serabi sing asline ketok. Nah itu makanya memang kalau saya ngisi khutbah nikah itu selalu saya bilang, kayak kemarin di Acosari itu khutbah nikah itu saya bilang, lek wis rabi ya harus sanggup legowo dengan kekurangan masing-masing. Karena memang kalau kita ingin mendapatkan orang yang sempurna, tidak akan dapat kita itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah justru karena kita tidak tahu mana yang mendekati kesempurnaan dari orang yang kita sukai, yang kita cintai, yang kita pilih untuk jadi menantu atau menjadi istri kita, suami kita, ya kita minta kepada Allah. Wa antal a'lamu wa la a'lam. Wa anta ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Dan jenengan itulah yang Maha mengetahui yang gaib. Ojo mlayu nang dukun. Dukun itu tidak mengerti yang gaib. Hakul yakin dukun itu tidak mengerti apa-apa. Jangan mau nikah barang gak usah jenengan datang ke arraf atau kahin itu untuk ngitung-ngitung hari dino macam-macam, syirik itu. Itu syirik. Ya wes. Di sini ada bujangan. Sudah punya? Masih bujangan? Pas. Bujangan ada bujangan juga. Jadi kan bujangan? Enggak. Satu. Baik. Seminggu yang lalu tak boleh ikut KN dan mau ngikir. Kok kakek mau wedhus apa sapi gitu. Kemudian Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qala ajili amri wa ajilihi faqtuhu li wa yasirhu li. Loh ini loh Pak, Masya Allah. Wahai Allah, jika jenengan memang tahu sesungguhnya perkara ini baik untuk saya, untuk agama saya, untuk kehidupan saya, untuk efek masa depan saya, baik yang cepat ataupun yang lambat, maka faqduru li wa yassirhu li. Maka takdirkan dia untuk saya, mudahkan untuk dia untuk saya. Wahai Allah, kalau memang wanita itu memang baik untuk saya, untuk agama saya, untuk kehidupan saya, untuk masa depan saya, ya maka takdirkan dia untuk saya, mudahkan dia untuk saya. Gitu loh. Enak tau dong ngono kuwi. Ya. Ojo nombolne kemampuan. Kemudian tsumma barik li fihi. Kemudian barokahilah, berkahilah untukku di dalamnya. Loh itu menarik Pak. Sebaliknya nanti ada muncul, wahai Allah, jika memang perkara ini jelek untuk saya, jelek untuk saya, jelek untuk agama saya, jelek untuk kehidupan saya, jelek untuk masa depan saya, ya tolong jauhkan dari saya, palingkan saya dari dia, dan palingkan dia dari saya. Gitu loh. Itu. Ini doa ketika kita memang betul-betul minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama, istikharah. Ya kalau di pondok-pondok dulu itu biasanya anak-anak itu perginya ke Pak Yai. Pak Yai tolong jenengan istikharahkan Pak Yai. Pak Yai ini kurang ngerti belas. Lek jenengan kan istikharah kok dong-dongi kok hasilnya terkontaminasi oleh pemikiran jenengan terhadap orang itu. Jenengan sekadung sowan pol engko istighfarahe insyaallah hasilnya ya lanjut. Biasanya kan begitu kadang-kala ya. Karena baik, clear ya Pak? Itu poin pertama, istikharah. Dalam hal apapun monggo istikharah yang baik, terutama yang berkenaan dengan perkara-perkara besar yang jenengan akan lakukan. Yang kedua, sunnahnya itu ayan duro ilaman yuridu nikaha. Jadi ayan duro supaya orang yang akan menikah tadi itu yang duro, ayan duro, dia itu melihat, delok kepada siapa, ilaman yuridu nikaha, kepada orang yang dia itu ingin menikahi dia. Sunnahnya jenengan itu melihat siapa yang akan jenengan nikahi.
Kalau jenengan jadi mantu, mau mencari ngambil mantu, sunahnya jenengan itu tahu calon mantu jenengan koyo ngopo. Itu dong-dongnya marono tak karu-karuan bendol duri. Nikah Pak, aduh ini juga repot juga ya, pengalaman juga. Nikah wis hamil duluan, setelah lahir dinikahkan rame-rame. Ternyata anaknya baru 2 tahun bojone melayu minggat. Ini kan juga repot lagi. Nah, itu karena pernikahan didasarkan hawa nafsu. Ya, kalau nikah itu kalau nikah itu hanya dikontaminasi oleh hawa nafsu ya sungguh itu. Bukan Pak, kita menikah itu bukan itu sekedar nafsu, tapi yang lain. Nanti yang sudah kadung menikah sebelum ngaji seperti ini ya wis. Ya. Melihat ini ada seseorang yang mau melamar seorang perempuan, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan undur ilaiha fa innahu ahra ayyudama bainakuma. Ini dalilnya untuk kita berta'aruf. Ta'aruf itu apa sih Pak? Ta'aruf itu kan ain, ra dan fa. Kalau sulasi mujarrodnya itu kan ain, ra dan fa. Arafa itu kan artinya paham, ngerti. Kalau menjadi ta'arafa ya ta'arafu, itu kayak seperti tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Kayak seperti di surat Al-Asr itu tawasau. Tawasau itu saling, sehingga kalau ada kata-kata ta'arafa itu berarti musyarakah. Musyarakahnya berarti saling mengetahui, saling mengenal. Itu mana ta'aruf, bukan pacaran, beda. Kalau pacaran itu turun lapo-lapo wis dicekol-cekol, dirangkul-rangkul, itu sudah haram, itu enggak boleh. Selama belum ada pernikahan, belum ada akad, anak jenengan haram hukumnya diudik-udik. Ini zaman sekarang itu kan begitu gampangnya toh. Wong iku pacare anakku iku le gonjeng rono rene, masyaallah. Jenengan lihat itu di Jalan Ijen itu kayak apa. Kalau jenengan lewat situ ya jangan sekedar melihat. Bahkan ketika suatu saat ada seorang laki-laki yang akan menikah, Nabi cuma bilang, kamu sudah melihat dia atau belum? Belum ya Nabi. Ya, belum ya Rasulullah SAW. Maka Nabi bilang apa? Fathab fandur ilaiha fa inna fi a'yunil ansari sayyi'an. Itu malah disusul oleh Nabi Muhammad SAW untuk melihat. Clear. Kalau saya menganjurkan itu, cobalah dia ditanya tetangga-tetangga terdekat, tetangga-tetangga aku jangan dekat takono ariku ya bos. Karakter ya, pendinane ya apa, ibadahnya apa. Enggak masalah, itu enggak apa-apa begitu, boleh. Itu namanya melihat. Yang ketiga, ayah taro datadin, supaya orang yang mau nikah tadi itu memilih wanita-wanita yang punya agama, yang konsisten di dalam menjalankan agama. Pilihlah calon suami, pilihlah calon istri, pilihlah calon menantu yang dia itu punya konsekuensi menjalankan agama. Ini hadis yang tadi saya baca. Cuman kemudian di sini ini redaksi li jamaliha limaliha wali hasabiyahnya dibalik. Di riwayat yang lain itu yang didahulukan itu li jamalihanya. Tapi di dalam riwayat Muslim ini yang didahulukan adalah lima liha. Di dalam riwayat Muslim ini yang didahulukan adalah lima liha. Coba kita lihat. Tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara.
limaliha karena hartanya, manusiawi Pak. Ana wong wedok rabi golek sing duwe kemapanan itu secara hukum manusiawi. Tapi beda dengan konteksnya materialistis, itu beda. Wali hasabiha karena hasabnya, keturunannya. Yang ketiga wajamaliha karena kecantikannya. Ini 4. Kalau kita memilih istri, suami atau menantu, 4 ini. Dan kemudian kata Nabi Muhammad SAW, fatfar bidzatiddin taribat yadak. Di dalam riwayat yang lain memakai fa'alaikum bidzatiddin taribat yadak. Jadi Rasulullah Muhammad SAW menyuruh kita untuk menekankan wanita-wanita yang punya agama, yang punya konsekuensi di dalam masalah agama. Sama kita cari suami pun juga yang punya agama dan konsekuensi untuk melakukan agamanya. Kita mencari menantu juga begitu. Ada kesolehan di sana yang kita pilih. Di samping kalau memang kita itu punya menantu, punya anak yang soleh, nanti keturunannya harapannya juga soleh. Ya, soleh. Oh syukur kalau dapat 4-4-nya. Sudah ganteng, ya ekonominya kuat, keturunan baik-baik, soleh, hafal Quran, akhlaknya bagus, luar biasa. Ya, luar biasa. Tapi ono ndak wong ngono kuwi? Ada ndak? Oh ya wayu, ya sugih, ya keturunan api-api, agamane kuat, hafal Quran. Ono ndak wanita semacam itu? Kalah cepat. Nah itulah memang seperti itu, manusiawi. Baik. Tapi kadang-kala nun sewu sekali lagi kadang-kala Allah itu nanti akan mentakdirkan sesuatu yang sebenarnya bukan ada di dalam hati kita. Ono sing wedok iki gak hafal Al-Qur'an, iki hafal Qur'an. Umpamanya begitu. Tapi ternyata kemudian Allah mentakdirkan kepada yang tidak hafal Quran. Karena ada hikmah kenapa kita itu diberi istri yang gak ngerti agama. Tapi konsekuensi menjalankan agama bagus. Beda antara orang yang tahu dengan orang yang ngerti. Ya, ada orang mungkin ilmu agamanya sedikit, tapi konsistensi untuk menjalankan agamanya kuat. Ada juga orang itu yang ilmunya banyak, tapi konsisten dalam masalah agama, ya ndak ono. Dulu pernah saya bilang ya masalah keilmuan itu ya, bahwa manusia itu berkenaan dengan masalah ilmu itu kan seperti tanah. Ada naqiyatun, ada ajadib, ada qi'anun. Iling apa ora? Wis lali kabeh wis. Ada naqiyatun. Jadi Rasulullah menggambarkan orang berkenaan dengan masalah ilmu itu kan itu. Ada naqiyatun. Naqiyatun itu semacam tanah. Ketika dia terkena air hujan, tanah ini mampu untuk menyerap air itu, menahan air itu, amsakatil ma'a wa yumbitu al-kala'a wal utba al-kathir itu. Tanah ini mampu menyerap air, menahan air, dan kemudian dia mampu menumbuhkan tanaman-tanaman, rumput-rumputan yang banyak. Ada model kedua namanya ajadib. Ajadib itu model tanah pas ketika dia itu mendapatkan air hujan, dia hanya sekedar bisa menahan saja, menyerap saja, tapi tidak mampu untuk menumbuhkan tanaman-tanaman, tidak mampu menumbuhkan rumput-rumput. Dan yang ketiga itu namanya qi'anun. Qi'anun itu tanah, model tanah kena air hujan, nyerap ya ndak iso, nahan ya ndak iso, menumbuhkan tanaman-tanaman ya ndak iso. Maka yang dimaksud oleh Rasulullah fa'alaikum bidzatiddin itu harapannya model yang naqiyatun tadi, yang pertama tadi. Mungkin dia serap ilmunya sedikit, tapi dia mampu jadi istri, dia kemudian mampu menghormati suaminya, mampu taat kepada suaminya. Itu yang namanya konsisten di dalam masalah keagamaan itu.
Itu, jadi pilihlah yang model-model semacam itu. Maka saya pada waktu itu feelingnya juga kuat, hari ini gak jilbaban. Ya, klambine ya segini ta'aruf, saya kok gini. Begitu satu kali, dua kali ketemu tak pareng nang omah. Mau ndak jadi istri saya? Golem ya langsung. Ya. Dengan izin Allah, dan kemudian dia bisa mengikuti. Dia bisa mengikuti loh, ngono iku lho sing penak. Kadang-kala sing lanang pinter, sing wedok pinter, padha-padha pintere, padha-padha minterine, bendina debat, bendina tukaran, perang dalil, perang dalil, susah. Kayak jamaah saya itu di Bulu Lawang Pak, bojone iku sing wedok NU, pimpinannya NU, muslimat. Sementara dia itu fanatismenya di Muhammadiyah. Tak guyone ngono iku sampean bendina apa ora perang ya. Guyu dia. Ya akhirnya ya ngono iku mau adu dalil ngono iku tadi. Sing kene bilang gak oleh ziarah kubur ngene-ngene kalau sing kono ngotot. Akhirnya bendina ya begetekan ngono iku mau. Ya akhirnya padha-padha pinter. Tapi ada yang sebaliknya. Ada yang sebaliknya. Bojone seneng ngaji, sing lanang gak begitu seneng ngaji. Ya marono bojone iku ngaji nang orang, dan kemudian dia tidak ada sandaran ilmu alat sama sekali. Kebetulan akhirnya kemudian sang ustadznya istrinya ini mengajarkan kalau sujud itu tangannya dulu gitu kan. Lah istrinya itu langsung samina wa ta'na apa jarene ustadz. Lah bojone iku memahami seperti kayak Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah atau seperti Imam Syafi'i, lututnya dulu. Begitu jamaah, begitu baru pulang dari kerja ngimami, dorong wiritan, bojone wis ngilok-ngilokno bojone sing lanang. Bid'ah sampean itu, seharusnya sujud itu kakinya dulu, malah debat gak karu-karuan. Lah itulah pentingnya ilmu, itu pentingnya ilmu itu. Ini kayak seperti duduk iftiras sama tawaruk untuk sholat 2 rakaat itulah. Antara Imam Ahmad sama Imam Syafi'i kan sudah berbeda. Kalau Imam Syafi'i lebih cenderung bahwa kalau rakaatnya itu entah cuma 2, entah 4, kalau rakaat akhir ya tawaruk begitu. Kalau Imam Ahmad kan enggak. Kalau Imam Ahmad itu membedakan. Kalau memang rakaatnya lebih dari 2 rakaat, ya itu dibedakan. Tapi kalau rakaatnya cuma 2, maka Imam Ahmad lebih cenderung yang iftirosh. Tapi itu banyak orang yang mentahkik. Itu pendapat Imam Syafi'i itulah yang paling kuat sebenarnya. Baik, jadi ini Pak, jadi memilih yang punya konsistensi menjalankan agama. Clear ya? Lanjut. Atau ada yang menambahkan dulu? Tidak ada. Paham tok sampean wis. Inna dunya kullaha mata'un. Dalam riwayat Muslim itu pakai begini, inna dunya kullaha mata'un. Ya sesungguhnya dunia seluruhnya, seluruh dunia ini kan mata'un, perhiasan. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah al-mar'atu as-salihatu. Ya, itu perhiasannya dunia itu yang terbaik itu ya wanita yang soleh, bukan wanita yang toleh, tapi wanita yang soleh. Carilah wanita-wanita yang soleh, tapi tetap kita minta kepada Allah, dan kemudian yang menentukan adalah Allah. Kadangkala begini, di awal kita itu ngelihat dia itu tidak soleh, tapi Allah kemudian mentakdirkan kita jadi menikah sama orang itu. Lah kok dilalah dengan melalui perantara kita, Allah memberikan hidayah kepada dia, kemudian jadi wanita yang soleh. Banyak loh model begitu. Atau kadangkala sang wanita itu hijaber ya, wanitanya hijab, saya bilang hijaber gitu aja lah bisa. Wis jos ngono ya. Menikah dengan laki-laki yang penuh dengan
mungkin tuatu macam-macam. Dengan izin Allah melalui perantaranya wanita tadi, sang laki-laki ini kemudian bisa tobat dan menjadi orang soleh. Nah itu loh. Jadi maka memang betul orang yang baik nanti ketemunya dengan orang baik, orang yang jelek ketemunya dengan orang jelek. At-thayyibuna lit-thayyibin, itu loh. Itu ada orang lupa aku elek, itu nanti rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada yang didiskusikan atau saya lanjut nomor 4? Nggih. Monggo. Adab tidur. Nggih, kenapa Pak adab tidur, Pak? Sebelum tidur itu memutar total sampai ketiduran, atau sengaja supaya bisa tidur dengan murotal. Bagaimana? Tidak apa-apa, boleh. Itu sesuatu yang mubah saja. Kemarin dulu kan saya sambutkan kalau mau tidur itu satu, berwuduan gitu ya. Berwudu. Yang kedua, sebelum masuk ke tempat tidur itu tempat tidurnya dikebasi sambil baca bismillah. Kemudian yang ketiga, miring ke sebelah kanan. Miring ke sebelah kanan yang tangannya itu ditaruh di pipi sambil membaca bismika Allahumma ahya wa bismika amut, atau pakai redaksi yang lain, Allahumma bismika amutu wa ahya, atau mungkin baca ayat kursi, baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 34 kan gitu ya, termasuk membaca yang lain-lain. Pak, gimana, saya sudah baca itu Pak, sudah baca itu, dan kemudian saya itu pengen tenang, saya sambil nyetel murotal. Tidak apa-apa, daripada nyetel dangdut. Romairan. Ada orang tanya, loh Ustadz, pada zaman Nabi itu tidak dilakukan. Ya, ini pada zaman Nabi ya ora ono HP dan sebagainya. Kalau saya mengatakan mubah boleh. Saya kadang-kala juga begitu. Kalau saya kadang-kala biasanya kalau tidak mendengarkan murotal untuk murojaah hafalan-hafalan itu, ya mungkin juga dengan ceramah-ceramah yang menyejukkan tentang masalah tazkiyatun nafas, itu biasanya saya begitu. Ya, saya begitu. Tidak apa-apa, mubah, nggih. Waalaikumsalam. Jadi menanyakan tentang fenomena yang diceritakan masyarakat tentang LKMD. Apakah dinikahkan atau nunggu lahiran itu seperti itu? Iya. Yang kedua tadi Ustaz menyampaikan ada yang baru 2 tahun cerai. Apakah ini suatu takdir atau kebetulan mereka berdua? Baik, LKMD saya lebih cenderung kepada pendapat jangan dinikahkan kecuali lahir dulu. Tapi memang kalau kita memakai pendapat ini, konsekuensinya pas ketika anaknya seorang wanita, nanti pas ketika dia nikah itu otomatis bapak biologis, saya bilang ya, bapak biologisnya tidak boleh jadi wali. Nah itu memang sudah jadi konsekuensi. Saya lebih cenderung kepada pendapat bahwa menikahkan kepada yang LKMD itu tadi, saya menyebut yang tidak usah. Tapi dia biar melahirkan dulu baru dinikahkan. Memang ada pendapat yang sebagian para ulama tetap dinikahkan, sehingga nanti begini akan memunculkan mafsadah dan maslahah. Efek jerahnya itu pun juga jadi tidak ada. Wong sekarang itu loh, ketika anaknya hamil duluan, kemudian dinikahkan, bapak itu ngomong ini, terus kak popodok akeh tunggale, akeh kancane. Lah ini kan sudah susah seperti itu. Susah. Saya sepakat seperti Ustadz Arif yang di Batu, yang kepala KUA di Batu itu juga begitu. Beliau tidak mau menikahkan. Saya lebih sepakat pendapat itu supaya lebih hati-hati ya anak-anak orang-orang itu. Kemudian yang kedua, ketika dia itu menikah kok 2 tahun dia itu bercerai, saya bilang hakikatnya semuanya itu berjalan sesuai dengan takdir. Tetapi juga sunatullahnya Allah itu tetap harus kita yakini. La tabdila li sunnatillah. Tidak ada perubahan di dalam sunnah-sunnahnya Allah.
Jenenge orang itu lek kena geni ya kebakar. Orang kalau kena air itu ya basah. Wong lek mangan ya wareg kan gitu ya. Itu sunnatullah. Ketika kita ini kemudian serampangan konteksnya menikah, itu pun secara sunnatullah juga ada efeknya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk ikhtiar ini kan. Ternyata setelah 2 tahun setelah ikhtiar kayak semacam ini ya berarti memang itu bukan jodoh kita yang sesungguhnya sebenarnya. Dan itu juga secara hakikat juga takdir juga. Itu juga takdir. Mungkin Allah akan menghendaki yang lain hikmahnya itu. Dinikahno dhisik 2 tahun, si disuruh menyalami, baru Gusti Allah dikai meneh. Itu saja. Tapi harapan kita jangan sampai seperti itulah. Itu makanya tadi kita ikhtiar. Maka di dalam doanya istikharah tadi kan pas toh. Di situ loh ya Allah, ya kalau memang perkara ini baik untuk saya, untuk agama saya, untuk kehidupan saya, untuk masa depan saya, baik itu secara ajil, cepat ataupun tempo, ya tetapkan untuk saya, mudahkan untuk saya. Itu begitu ya Pak ya. Baik, memang secara hakikat kalau kita bicara takdir, kabeh iku ya mlaku sesuai dengan takdir. Tapi kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita itu menggabungkan antara Jabari dengan Qadari. Pemahaman takdir secara Jabari dan pemahaman takdir secara Qadari. Itu kita tengah-tengah Pak. Kita itu cuma bisa ikhtiar, berdoa, kemudian kita tawakalkan kepada Allah. Kalau umpamanya kira-kira sudah ikhtiar, kok ternyata 2 tahun wis cerai, ya sudah. Kita sudah punya upaya semaksimal mungkin. Tapi biasanya kadang-kadang cerai talak 1, ya begitu talak 1 rujuk, kemudian tidak cerai lagi ada. Ada yang talak 1 rujuk, talak 2 rujuk, talak 3 gak rujuk meneh. Tapi kadang-kadang ada loh Pak, ada setelah talak 3 cerai sudah. Ini menikah dengan sana, ini menikah dengan sini. Lah kok dilala kemudian balik meneh. Loh, itu ada seperti itu. Ada semacam itu. Itulah lika-liku di dalam pernikahan. Itu kan kalau talak bain kubro, kalau talak bain kubro itu kan nikah lagi kan boleh. Ketika ini sudah nikah dulu ini nikah dengan ini dulu. Wes itu aja jawaban saya. Adzan dulu nanti kita lanjut, monggo.
Oke, ada yang nambahkan lagi? Tidak ada. Saya lanjut nomor 4. Yustahabbu an takuna az-zaujatu bikran. Dianjurkan ya, kalau menikah itu perawan. Bikran itu perawan. Sunnahnya, anjurannya itu kalau nikah itu dengan yang perawan itu bahasanya durung rabi gitu. Lah ada janda, ada perawan. Ya. Suatu saat ada seorang sahabat itu nikah ya. Dan kemudian kan dia bilang sama Rasulullah SAW, Jabir bin Abdillah. Dia bilang, "Faqultu ya Rasulullah, ini hadithu ahdi bi urs." Jadi artinya ya Rasulullah, saya itu baru nikah. Kanjeng Nabi, saya itu baru nikah. Nabi tanya, "Atazawwajta?" Kamu sudah nikah? Qultu, maka Jabir bin Abdillah mengatakan na'am. Ya. Nabi tanya lagi, "Abikran aw thayyiban?" Perawan atau janda? Qala qultu bal thayyiban. Ya. Saya nikahnya itu dengan janda. Ya boleh menikah dengan janda, itu boleh. Jangan punya mantu rondo boleh, gak mesti larang. Nabi pas ketika Jabir bin Abdillah ini menikah dengan janda, Nabi mengatakan fahal labikran tula'ibuha wal tuwatula ibuka. Kok kenapa sih kamu kok gak nikah dengan perawan? Nah, itu kamu bisa bermain-main dengan dia dan dia juga bisa bermain-main dengan engkau. Kalau di bawah itu kan sampai Rasulullah sampai mengatakan amhilu hatta tadkhulu lailan Aisyah alikaitam tasyita as-sa. Jadi biarkan dulu sampai malam, nanti mungkin dia akan bisa menyisir rambutmu dan sebagainya. Itu ilat hukum yang diberikan oleh Rasulullah. Memang sunnahnya itu perawan. Tapi kalau memang Allah mentakdirkan jodoh itu adalah rondo, juga tidak ada larangan. Nabi Muhammad poligami itu yang perawan cuma satu, sementara yang lain adalah janda. Karena ada ilat hukum. Ini namanya Jabir bin Abdillah menikah dengan seorang janda itu dia punya alasan. Dia masih punya adik-adik yang masih perlu hadonah, masih perlu dirawat. Sementara ibunya sudah meninggal. Akhirnya dia menikah dengan janda itu, harapannya janda ini yang sudah terbiasa itu bisa membantu untuk merawat adik-adiknya itu, gitu loh Pak. Jadi boleh, monggo silakan. Cuman Rasulullah memang menganjurkan untuk yang perawan. Enak itu katanya begitu. Baik, nggak usah dibayang sing aneh-aneh.
Kalau di pondok dulu itu ada ngaji namanya Ukudul Ijen ya. Nah, itu di pondok itu ada ngaji-ngaji kontrol goer apa meneh kitab-kitab yang khusus bahas masalah menurut itu di pondok paling seneng nyara termasuk dibahas masalah gaya-gaya macam-macam. Jadi itu sunahnya begitu. Ya harapannya begitu. Jadi begitu. Tapi yang jelas paling penting apakah dia itu kemudian perawan, apakah dia itu janda. Yang paling penting niat jenengan nikah itu apa? Itu yang paling penting sudah. Itu yang paling penting. Niatnya apa kira-kira? Kalau Rasulullah poligami yang diambil itu yang janda. Tadi sudah saya bilang nikahnya Kanjeng Nabi itu ada faktor politik, ada faktor tarbiyah, ada faktor dakwah, ada faktor pendidikan dan seterusnya. Bukan hanya sekedar karena faktor seks. Ada orang yang tanya kepada saya, Ustadz katanya Nabi Muhammad itu sehari semalam bisa menggilir istrinya yang 11 itu. Jadi nggak pernah baca hadis itu. Saya tidak mau jawab itu. Saya cuma bilang ya sudah. Memang kalau memang hadisnya sahih ya sudah. Tapi saya tidak mau bahas. Tapi kemudian hadis ini kemudian dijadikan alibi oleh orang-orang orientalis bahwa Kanjeng Nabi itu orangnya hiperseks gitu. Jadi nggak usah dibahas model-model semacam itu. Jadi Nabi katanya mampu untuk menggilir. Bahkan dia bilang Nabi Sulaiman itu istrinya 100 dan bisa menggilir dalam satu hari. Lagi hadis terkondi. Gitu. Ya, kita tetap menjaga martabat marwah para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup begitu. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita masukkan yang nomor 5, yakni yustahabu antakuna waludan. Jadi nanti di nomor 5 ini nanti akan dibahas gimana sih sebenarnya hukumnya kontrasepsi itu hukumnya kayak apa, KB itu hukumnya kayak apa, secara fikih itu hukumnya kayak apa, dan bagaimana pendapat para ulama, dan bagaimana kaidah-kaidah fikih yang menyertai daripada hukum KB. Sementara Rasulullah menyuruh kita menikahi wanita yang waludan. Waludan itu apa waludan? Wanita yang subur, gampang manahan. Itu maksudnya. Nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Tak kayak penasaran cerita kau ngaji. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.